1. Profesor Dr. Ing. Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie Frank. Secara garis besar, ada 3 temuan besar yang beliau temukan, antara lain. Temuan pertama, Habibie Teori. B.J. Habibie menemukan suatu teori untuk mengkalkulasikan keretakan pesawat akibat proses lepas landas. Teori tersebut dinamakan Progression Crack Theory atau dikenal juga dengan istilah Habibie Teori. Teori ini juga mampu membantu merancang bangun desain pesawat modern agar dapat menghindari kecelakaan. Hitung-hitungannya sangatlah detail hingga tingkat atom material pesawat. Temuan ini juga menjadikan pesawat di dunia menjadi hemat bahan bakar dan standar keamanan pesawat ditingkatkan. Selain itu, perawatannya menjadi lebih mudah dan murah serta risiko kecelakaan pesawat juga berkurang. Temuan kedua, pesawat N250. Pesawat N250 pertama kali diluncurkan pada tahun 1995 ini merupakan pesawat penumpang sipil regional komuter turboprop. Hingga saat ini, pesawat N250 menjadi bintang di PT Dirgantara Indonesia. Rencana awal hendak dibuat 4 pesawat prototipe N250. Namun yang terrealisasikan hanya 2, yakni Gatot Kaca yang terbang dengan 50 penumpang pada tanggal 10 Agustus tahun 1995, dan Kerincing Wesi pada tanggal 19 Desember tahun 1996 dengan 68 penumpang. Sayangnya produksi pesawat ini terhenti karena kejadian krisis ekonomi pada tahun 1997. Temuan ketiga, pesawat R-80. B.J. Habibie dan putra sulungnya, Ilham Akbar Habibie, mendirikan PT Regio Aviasi Industri. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan manufaktur pesawat terbang. Pesawat R-80 merupakan produk dari perusahaan tersebut. Pesawat ini merupakan lanjutan dari proyek pesawat N250. Pesawat ini diluncurkan pada 2012 dan terbang perdana pada 2017. Pesawat R-80 memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah dilengkapi dengan teknologi fly-by-wire, yakni sistem kendali menggunakan sinyal elektronik saat diberi perintah. Pesawat ini juga irit bahan bakar dan dapat mengakses bandara kecil meskipun kapasitas penumpang banyak hingga mencapai 92 orang. 2. Prof. Dr. Adi Utarini, MSc, MPh, PhD. Pada akhir tahun 2020, Indonesia kembali dibanggakan atas pencapaian salah satu ilmuwan sains bernama Prof. Dr. Adi Utarini, MSc, MPh, PhD, yang masuk ke daftar Natursten. 10 People Who Helped Save Science in 2020 dari jurnal ilmu pengetahuan Nature. Dikutip dari laman CNBC Indonesia, Prof. Adi Utarini memimpin uji coba perintis dari sebuah teknologi yang dapat membantu memberantas demam berdarah. Penyakit yang menyerang hingga 400 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Hasil penelitian Prof. Adi Utarini dan tim berhasil mengurangi kasus demam berdarah hingga 77% di beberapa kota besar di Indonesia. Sebuah penemuan yang manfaatnya telah diakui dunia. 3. Tri Mumpuni Wiyatno. Pada tahun 2020, Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan Ibu Tri Mumpuni Wiyatno masuk dalam 22 Most Influential Muslim Scientists. Daftar The 500 Most Influential Muslims ini diterbitkan Royal Islamic Strategic Studies Center. Tri Mumpuni ikut mengembangkan kemandirian masyarakat di kawasan-kawasan terpencil melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Sampai saat ini, Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan telah membangun setidaknya 65 PLTMH di desa-desa terpencil di berbagai pelosok Nusantara. Berkat jasa Tri Mumpuni, desa terpencil yang awalnya gelap gulita menjadi terang benderang. 4. Dr. Yohin Chio, ilmuwan kelahiran Pekalongan ini berhasil menemukan fakta jumlah kromosom dalam tubuh manusia. Tiap manusia ternyata memiliki 46 buah alias 23 pasang kromosom yang membawa miliaran DNA.
Penelitiannya dilakukan di Laboratorium Institute of Genetics of Sweden's University of Lund dan dipublikasikan di Hereditas. Jurnal genetika ini telah memiliki kredibilitas yang diakui dunia. 5. Prof. Dr. Mezak Arnold Rata, ilmuwan asal Malang, Jawa Timur ini, berhasil menemukan lebih dari 100 buah nebula planeter baru. Lahir pada tanggal 4 September tahun 1962, Prof. Mezak telah mempublikasikan lebih dari ratusan karya ilmiah nasional dan internasional. Nama Prof. Mezak bahkan diabadikan di 120 planetari nebula cluster seperti Ratak Zelstra Potas Menzies dan Ratak Potas Cluster. Sama seperti ilmuwan lain, hasil riset Prof. Mezak wajib mendapat pengakuan nasional dan internasional. 6. Dr. Hoirul Anwar. Hoirul Anwar merupakan seorang ilmuwan Indonesia yang menemukan konsep dua phase Fourier transform. Teknologi ini lebih dikenal dengan nama 4G LTE di masyarakat umum. Konsep FFT menjadi standar International Telecommunication Union yang dipatenkan pada tahun 2005. Lulusan Nara Institute of Science and Technology Jepang ini juga punya hak paten lain, misalnya sistem deteksi ilegal transmitter yang berpotensi dipakai dalam teknologi 5G. 7. Profesor Insinyur R.M. Sediatmo. Lulusan Institut Teknologi Bandung tahun 1934 ini menemukan sistem arsitektur infrastruktur yang dikenal dengan pondasi cakar ayam. Salah satu tempat yang menggunakan temuan Profesor Insinyur R.M. Sediatmo adalah landasan pacu Bandar Udara Soekarno-Hatta. 8. Randall Hartolaksono, BSc, MSc. Randall Hartolaksono adalah ilmuwan lulusan University of London asal Indonesia. Dia berhasil menemukan formula kimia pemadam api ramah lingkungan dari kulit singkong yang banyak digunakan perusahaan otomotif dunia. Bahan bakar temuan Randall yang anti api dan anti panas diakui perusahaan otomotif dunia, seperti Petronas dan Ford. 9. Dr. Yogi Ahmad Erlangga. Yogi Ahmad Erlangga berhasil menyelesaikan persamaan Helmholtz menggunakan matematika numerik secara cepat. Dengan penemuannya, proses penyelesaian data seismik menjadi ratusan kali lebih cepat. Penemuan alumni teknik penerbangan ITB ini juga menjadi angin segar bagi perusahaan minyak bumi. Para insinyur minyak berhasil menyelesaikan berbagai data dengan lebih cepat dan akurat. Salah satu perusahaan minyak yang tertarik dengan temuan ini adalah Shell. 10. Dr. Warsito Purwo Taruno. Warsito Purwo Taruno adalah peneliti Indonesia yang berhasil menemukan alat terapi kanker. Idenya bermula dari keinginan membantu sang kakak yang mengalami kanker payudara stadium 4. Sepulang dari Jepang, dia membuat alat terapi kanker elektrokapasitif cancer terapi. Alat ini kemudian lebih dikenal dengan nama jaket Warsito. Meski mengalami kontroversi, temuan ini mendapat tempat di masyarakat lokal dan global. 11. Dr. Muhammad Nurhuda. Beliau adalah dosen Fakultas MIPA Universitas Brawijaya yang berhasil menciptakan kompor ramah lingkungan. Kompor temuannya berhasil menarik perhatian negara-negara Asia Pasifik dan Amerika. Nurhuda juga mengembangkan rancang bangun pilot plan gasifikasi sampah menjadi syngas untuk alternatif pembangkit energi listrik yang ramah lingkungan. Rancangannya menghasilkan limbah kurang dari batas minimum WHO. 12. Insinyur Cokorda Raka Sukawati. Beliau adalah insinyur Indonesia yang menemukan konstruksi sosrobahu atau sistem landasan putar bebas hambatan disingkat LPBH. Sistem ini memudahkan pembangunan jalan layang tanpa mengganggu lalu lintas. Hasilnya pembangunan jalan layang tidak menimbulkan kemacetan atau gangguan arus lalu lintas lainnya. Hasil temuan alumni teknik sipil ITB ini digunakan untuk membangun jembatan di Seattle.